semeton sareng sami lan bapak-bapak petugas untuk ngaturang puji pangasuci pangasong karo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dumugi je antu asong ketawar nugraha itu sangang widiwasa iraga sareng sami mupukul riki mangdeng muleang kerajangan kerayuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin semua yang menghadiri acara kita pada pagi hari ini adalah acara aksi damai seluruh komponen masyarakat Hindu Bali pada hari ini menyampaikan sebuah sikap yang harus dinyatakan dan ditekadi, diniati, kemudian kator ring niskala. Wenten saking Sandi Murti, wenten saking Puskor Indonesia, dari Swastika Bali, dari Yayasan Jaringan Hindu Nusantara, dari Cakrawayu, dari Nepi Sandiko Sastra Kencana, dan dari komponen rakyat Bali ikut bergabung bersama-sama kita pada pagi hari ini untuk menyampaikan sikap. Sikap apa yang harus kita sampaikan pada pagi ini? Kita sebagai generasi muda Bali telah sangat banyak melihat contoh, telah sangat banyak melihat suatu kejadian-kejadian di mana ada sesuatu budaya import yang didatangkan ke Bali dengan tujuan-tujuan yang belum jelas kita ketahui. Namun yang sudah ada di depan mata adalah bagaimana semeton Bali, Hindu Bali kita ada diintervensi dan bahkan sudah ada yang terkonversi. Apalagi di sini telah kita ketahui bersama bahwa yang diimport ini sejak tahun 1984 berdasarkan keputusan Jaksa Agung 107 GA 5 Romawi 1984 ini dilarang segala buku cetakan dan ajarannya beredar di Indonesia. Itu berarti dharma negara sudah dilanggar. Yang kedua, mereka telah melakukan intervensi konversi terhadap umat Hindu Bali. Ini berarti sudah melanggar dharma agama. Untuk semangat itulah kita hadir di lapangan ini untuk memurnikan, untuk mengembalikan jati diri Hindu Bali, Hindu Nusantara. Bukan atas dasar keyakinan aliran kepercayaan yang bukan menjadi dasar daripada kita beragama Hindu di Indonesia, di Nusantara ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas semangat yang luar biasa bahwa ini adalah perjuangan menegakkan ngajegang Bali, ngajegang Hindu Bali, ngajegang Hindu Nusantara di setiap aliran darah kita. Beban tanggung jawab ini mengalir sampai titik darah penghabisan. Tidak ada kata menyerah untuk mengkonversi Hindu Bali menjadi hal-hal yang di luar biologi Hindu Bali, Hindu Nusantara. Aksi ini memiliki agenda yang cukup santun, saya harapkan, dari tulisan-tulisan, dan juga cukup bermartabat, sehingga tidak ada satupun yang tersakiti kecuali yang menyakiti kita. Siap semeton? Yeah! Agenda kita bukan untuk membubarkan siapa-siapa. Agenda kita adalah menuntut dan mendorong agar dengan segera sebuah institusi yang bernama PHDI yang kita sudah amanatkan, kita serahkan kepada seluruh jiwa raga kepala kita kepada institusi ini sebagai Majelis Tinggi Umat Hindu, ternyata mengayomi hal-hal di luar terminologi Hindu. Hari ini kita mendorong dengan kuat, mendorong agar segera mencabut pengayoman terhadap hari
Krishna. Yang kedua, kepada pemerintah Provinsi Bali yang terdiri dari legislatif dan eksekutif, DPR, Ketua DPR beserta seluruh jajarannya, dan Gubernur Bali beserta seluruh jajarannya segera mengeluarkan baik itu berupa peraturan daerah, surat keputusan agar segera melakukan pelarangan terhadap konversi Hindu Bali ini. Sebagai yang bertanggung jawab terhadap adat budaya Bali, di sini ada Majelis Desa Adat Provinsi Bali dengan seluruh jajarannya. Kita juga mendorong agar institusi ini mengeluarkan pernyataan melarang segala aktivitas dan kepercayaan atau aliran Hari Krishna di Provinsi Bali. Sepakat? Kita berjuang? Kepalkan tangan kalau Anda sebagai generasi Hindu Bali. Kita berjuang? Oke. Kita sudah ada pada agenda ini dengan sangat mantap. Saya akan memberikan rekan-rekan saya di organisasi yang tergabung di dalam Forum Koordinasi Hindu Bali ini untuk menyampaikan pendapatnya dengan sopan, dengan santun, dan bermartabat tanpa berimplikasi yang lain. Itu koridornya. Siapapun pengikut aksi pada pagi hari ini, saya harapkan mengikuti. Pertama, kita sopan, santun, bermartabat. Kedua, tolong protokol kesehatan, karena di sini ada dalam masa COVID, kita jaga dengan sebaik-baiknya biar tidak ini menjadi penyebab hal yang negatif. Dan yang ketiga, jangan sampai gerakan kita ini ada yang menunggangi dari segala kepentingan lain di luar agenda yang kita agendakan. Ini nikah ditiang dan panyatur. Niki kita permaklumkan kepada semua, kita sudah mengikuti saran-saran. Saya 3 hari yang lalu hampir setengah jam lebih mendapat arahan di Polda Bali bahwa kalau bisa saudara koordinator harap menjaga jangan tidak terlalu banyak massa. Banyaknya massa yang terkumpul merupakan sebuah kuantitas, tidak itu yang kita pentingkan, walaupun itu sangat penting, tetapi kualitas dari pertemuan ini yang kita harapkan. Ini menika kirang langkung atau Idang Matur, Idang Lunas Geng Darno Sinampura. Organisasi akan diwakili oleh wakilnya, ketua atau siapapun. Ini akan memberikan orasi. Nah, untuk itu acara pertama kami persilakan dari Puskor Indonesia. Itu bagus, Susene. Om mawi gena mastu nama sidang. Om raditya sio paranjote rakta tejo namastuti suete pangkajo madyastu baskara ramo nama Sarian Surya Saksunin. Hari ini kami berbagai komponen umat Hindu yang ada di Bali yang peduli milihan tanah Bali berkumpul bersama, berkumpul untuk satu tanggung jawab kepada generasi Hindu di Bali yang memiliki adat, tatanan, budaya, tradisi yang sudah ribuan tahun kita jaga. Resi Markandil, Empu Puturan, termasuk sebelumnya Resi Agastya, Dangyang Nirarta, dan semua pendahulu-pendahulu suci, bukan orang sembarangan yang menancapkan konsep beragama, konsep berkeyakinan orang Hindu yang kita pelihara dari generasi ke generasi.
semua mereka mengukuhkan ajaran ini tanpa ada konflik. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya awali prolog ini dengan mengutip sebuah mantra suci yang ingin mengingatkan kepada kita di depan Sang Hyang Surya sekarang. Kita bersaksi di depan beliau yang menyinari kehidupan di dunia, tidak hanya di Bali. Dan inilah simbol kita bahwa Bali harus tetap menjadi suryanya dunia. Dari sini dipelihara, dijaga semua yang berkaitan dengan tradisi turun-temurun jagat Bali, jagat Nusantara, dan jagat dunia. Kita sebagai generasi yang mewarisi ini punya tanggung jawab moral. Tidak sekedar mengadakan penolakan ini hanya untuk euforia, untuk tampil, untuk muncul hanya sebagai kedok meraih jabatan kekuasaan dan sebagainya. Tetapi ini murni penyelamatan generasi Sundalandia, penyembah surya, penyembah dewa-dewa, dan penyembah yang tertinggi Brahman yang widi, bukan Krishna sebagai Tuhan tertinggi. Mohon diingat, warisan leluhur kita mengajarkan adanya toleransi, menghargai keyakinan siapapun. Pada abad ke-10, Empu Kuturan menyatukan semua perbedaan itu untuk menjadi satu. Untuk kita pahami bersama bahwa proses ini telah terjadi, saudara-saudara. Kalau sekarang ini lagi dicabik-cabik, sesuatu yang sudah kokoh digoyah-goyah, apakah Anda siap untuk menentang? Siap! Ini yang harus kita lakukan, tidak sekedar kumpul. Maaf, aparat yang kami hormati, banyak dari kami sebenarnya ingin hadir, tetapi kami korda-korda, semua korlap di lapangan ingin membatasi karena menghargai. Tetapi tidak, kami hentikan gerakan ini. Gerakan ini harus berlanjut, harus terus kita gaungkan sampai Parisade sebagai lembaga terhormat kita mengeluarkan surat yang tidak perlu menunggu mahasiswa. Siapapun yang mengeluarkan isu menunggu mahasiswa adalah orang-orang bodoh yang tidak mengerti tentang aturan organisasi. Ketika sebuah keputusan dikeluarkan oleh ketua tanpa mahasiswa kemudian sekarang dipersulit, ada apa? Ada apa dengan otak-otak mereka ini? Ini kesadaran untuk melihat mana yang benar, mana yang salah sudah tidak ada di sana. Sudah dipengaruhi oleh sebuah kekuatan besar yang berusaha menghancurkan warisan penyembah surya. Warisan yang sudah diberikan kepada kita-kita, kepada anak cucu kita ke depan. Kalau tidak sekarang kita bergerak. Kalau orang-orang ini silakan sekarang yang mungkin ada di media ini, yang sekarang live menonton, ini bukan bahasa seorang Ide Bagus Suseno, tetapi ini adalah titah leluhur kita. Anda punya tanggung jawab menyelamatkan. Kami tidak anti dengan keyakinan apapun,
Tetapi ketika ada orang, organisasi, kelompok, apalagi internasional datang ke Bali, ingin merubah, ingin mengatur, ingin membenarkan apa yang menjadi pemikiran mereka, yang menurut asumsi mereka kita ini adalah orang-orang yang tidak benar. Ini yang harus kita bersihkan dari otak-otak mereka. Kesadaran untuk memilah mana yang baik dan benar, mana yang harus ditegakkan dan tidak. Ini zaman Kaliuga yang perlu kita sadarkan kepada orang-orang kita. Saudara-saudara sekalian, walaupun saudara-saudara saya hadir dengan masing-masing organisasi seperti ini, saya harapkan jaga komitmen. Ini bukan lagi perjuangan kita, perjuangan pribadi Anda, tetapi generasi Anda, ratusan generasi ke depan akan tergantung kepada Anda. Apakah Anda biarkan? Apakah mereka bisa leluasa menguasai kita hanya karena uangnya besar? Ini yang kita sebut sebagai konspirasi menghancurkan Hindu Bali dengan gaya-gaya parasit. Kita bersihkan parasit ini. Siap. Saatnya sekarang DPR, Gubernur, dan semua komponen Bali, baik yang di pusat maupun di daerah, jangan hanya diam, jangan hanya melongo melihat kami bergerak, jangan seperti sapi yang akan dipotong. Saatnya bangun, sudah siap. Saatnya buka mata, lihat ke samping, kanan dan kiri, apa yang terjadi. Masalah ini kecil, tetapi sekarang rakyat ini yang menuntut Anda untuk bergerak. Apa sih susahnya memanggil Parisade? Apa sih susahnya memanggil MDA? Jangan sampai mereka sendiri-sendiri melakukan aksi. Sebentar lagi, Bapak Ketua DPR, Gubernur yang terhormat, anggota komisi yang berkaitan dengan permasalahan begini, jangan buat Bali risau. Kami tidak ingin membuat keonaran, tidak. Kami orang-orang pencinta Dharma. Ini ajaran kami, ajaran Dharma, ajaran kebaikan dan kebenaran. Tetapi ketika kebenaran diinjak-injak, dihancurkan dengan dalih-dalih yang tidak sesuai dengan apa yang kita jadikan sebagai prinsip Dharma, saatnya penganut Dharma mengatakan perang melawan adharma. Dharma epa hatu hanti, Dharma raksati raksita. Ketika Dharma dihancurkan, ingat ini pesannya, ketika Dharma dihancurkan, Dharma akan menghancurkan. Tetapi ketika Dharma Anda selamatkan, Dharma akan menyelamatkan. Ingat prinsip itu. Anda mau menghancurkan apa menyelamatkan? Zaman Kaliuga, hanya orang-orang yang bertahan menyelamatkan Dharma yang akan tetap survive. Yang akan tetap survive. Mereka yang jiwa-jiwanya masih kotor, jiwa-jiwanya masih memiliki keinginan yang kuat untuk menghancurkan Dharma. Kedua apapun mereka tidak akan pernah
tersembunyi, semua akan kelihatan. Saat COVID seperti ini mereka bermunculan seperti putukala keluar dari tanah. Inilah saudara-saudara sekalian, mandat leluhur kita kepada kita diberikan untuk menjaga tanah warisan, tanah sakral ini. Siapa yang mengatakan Bali tidak sakral? Siapa yang tidak mengatakan Bali ini pulau suci? Siapapun kita. Demikian saudara-saudara sekalian, penyemangat saya hanya satu. Jangan pernah terkontaminasi gerakan ini oleh kepentingan apapun. Orang-orang akan berusaha bermain, membelokkan kiri, membelokkan kanan. Anda harus lempeng lurus untuk kepentingan Dharma. Satyam Meva Jayate. Satyam Meva Jayate. Kebenaran pasti akan tetap menang. Merdeka. Santi, santi, santi. Kebenaran pasti tetap menang. Terima kasih. Saudara saya dari YJHN, silakan. Om Swastiastu. Saudaraku sekalian, kita hadir hari ini di sini bersama-sama untuk tujuan yang sama, yaitu keluarkan Hare Krishna dari pegawai PHDI. Keluarkan dari PHDI. Karena sudah lama, 36 tahun, kita dijajah, kita direcoki dengan hal-hal yang menyimpang. Hare Krishna ISKCON telah masuk ke semua generasi kita, termasuk anak-anak SD pun. Dan kami sudah datangi juga bersama tim yang lain. Dia memberikan ajaran-ajaran yang menyimpang dari kecil sampai anak-anak, sampai orang bergelar profesor pun ikut terlibat di dalamnya. Dirjen kita dulu, saya pernah ketemu ditolak karena saya membicarakan masalah Hindu Nusantara di Hindu Bali. Saya ketemu di kantornya di Jakarta, ditolak karena beliaulah tokoh ISKCON. Syukurlah sekarang beliau sudah diganti. Sekali lagi ucapkan hidup Hindu Nusantara, hidup Hindu Bali. Hare Krishna sudah lama mericuki kita. Hare Krishna sudah jelas-jelas menyatakan dia bukan Hindu, dan dikatakan langsung oleh pemimpin utamanya Prabhupada. Ya. Hare Krishna tidak percaya pada Pancasila. Hare Krishna telah menghina tempat-tempat yang kita sucikan, terutama memakai pelanggiran untuk tempat duduknya Prabhupada. Ya, kita tidak bisa membiarkan itu berlanjut, karena ini kan menghancurkan Bali sebagai daerah wisata yang berdasarkan Hindu dan budaya Hindu. Mari kita lawan, jangan kita gentar. Kita lawan Hare Krishna sampai ke akar-akarnya. Kita jangan diam. Dimanapun ada pergerakan dia, kita dari tim Borkor harus berani menghentikan. Sekali lagi, kita harus keluarkan Hare Krishna dari naungan PHDI, karena sudah jelas-jelas melanggar ya keputusan Kejaksaan Agung nomor 107 DA 05 tahun 1944, dan sampai saat ini keputusan itu belum dicabut. Berarti Hare Krishna itu tidak sah, dan PHDI harus berani mengambil sikap dengan tegas mencabut pengayoman terhadap Hare Krishna. Sekali lagi, ayo kita serahkan semua, cabut. Dari PHDI. Kita harus tetap semangat, jangan kendor. Apapun orang bilang, kita jangan lagi kendor untuk menyuarakan kebenaran. Karena Hindu, kita yakin dari dulu, Hindu Nusantara, Hindu Bali harus tetap hidup. Jangan kendor. Sekali lagi, mari kita satukan visi dan misi. Keluarkan
membubarkan Hare Krishna dari naungan PHDI. Sekian dari saya. Hidup Hindu Nusantara, hidup Bali. Hidup. Terima kasih. Om Shanti 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 Om. Bagian dari Hindu itu tidak bisa. Kemudian ketiga, surat keputusan Kejaksaan Agung pada tahun 1984 yang melarang ajaran Hare Krishna. Kalau itu ajaran Hindu dan dilarang oleh Jaksa Agung, berarti Hindu ini sudah terlarang sejak tahun 84. Jadi tiga hal itu membuktikan bahwa Hare Krishna bukan Hindu. Nah, kita jangan terprovokasi oleh statement atau bicara-bicara yang sok bijaksana, yang bicara spiritual tapi tidak mengerti spiritual dan tidak meresapkan spiritual. Kita di sini bicara agama, kita di sini bicara Bali, ngajegang agama, adat, tradisi dan budaya Bali. Oke, selanjutnya Semeton saking Sandi Murti, Gong Alip, persilakan. Hidup Sandi Murti! Hidup Buskor! Hidup Cakrawala! Hidup Swastika Bali! Hidup yang mendukung pergerakan ini! Hari ini kita turun dalam satu komando bersama Forkor akan bergerak membubarkan Hare Krishna, bagian dari Hindu Bali yang sudah merusak tatanan adat budaya seni Bali. Bubarkan Hare Krishna! Bubarkan Hare Krishna! Bubarkan Hare Krishna! Semangat, semangat dari pahlawan-pahlawan yang sejati. Sangat saya harapkan dan berterima kasih atas kedatangan pada hari ini. Tujuan kita adalah sama, untuk membubarkan Hare Krishna dan sampradaya-sampradaya yang ada di Bali yang ingin merongrong adat budaya Taksmu Bali. Mari kita bergerak, pantang mundur, jangan menjadi sangkuri dalam perjuangan. Kita tidak mengharapkan sangkuri yang hanya pas-pasan darah tapi kiok dalam perjuangan. Bangkit selalu, Forkor selalu ada terdepan untuk memperjuangkan hidup Bali dari parasit Hare Krishna. Kita tidak mau diajarkan dan dirusak budaya kita dengan budaya ancur-ancur. Apakah Anda mau mengikuti budaya ancur-ancur yang seperti kata Dogan? Kita punya budaya yang adiluhung. Leluhur kita sangat hebat, membuat Taksmu Bali sampai terkenal ke mancanegara, lebih terkenal daripada Indonesia. Di mana itu Bali? Di mana Indonesia? Bali adalah bagian dari Indonesia. Untuk itu kita perjuangkan bersama bahwa Hindu Bali harus tegak punya adat budaya dan seni Bali. Bubarkan agama, bubarkan sampradaya yang ada di Bali yang ingin merusak tatanan adat budaya seni Bali. Apakah Anda siap? 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 Terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bung Alek. Itu dari Bapak Dane, Bapak Dane dari Cakrawayu. Om Swastiastu, yang mewakili Pak Ketua Bapak Dani, Selamat Siang Nyaman Soeharto. Kami dari Cakrawala Bali berjuang sudah lama di media sosial untuk menghargai Hare Krishna masuk ke jenjang-jenjang masyarakat Bali. Itu kami dan kami membuat gerakan Bali Metangi, membuat gerakan Bali Jengah dengan teman-teman Forkor dan Kearifan Nusantara, menginginkan bagaimana Hare Krishna itu dicabut pengayomannya oleh PHDI. Tahu sendiri PHDI itu adalah awalnya dari PHDB, Persatuan Hindu Dharma Bali. Itu yang utama. Jadi bagaimana pengurus-pengurus PHDI yang tidak berani mencabut pengayoman dari PHDI sendiri, pengayoman Hare Krishna, mohon dengan legowo mundur karena Anda itu bukan Hindu. Enggak
cocok Anda itu ada di PHDI. Kalau Anda tetap mengayomi Hare Krishna. Saat ini puncaknya kami, pergerakan kami menghadang Hare Krishna di lingkungan kami. Ini adalah tidak ada negosiasi lagi, tidak ada diskusi lagi, tidak ada yang lainnya. Tenaga kita sudah habis untuk itu. Mari kita bentengi diri sendiri, bentengi keluarga, bentengi desa adat, bentengi kabupaten, bentengi Bali ini dengan Hindu yang berdasar adat, tradisi dan budaya Bali. Sebentar kami siap. Kita tidak akan asal ngomong seperti ini. Kita tidak akan turun kalau mereka, para pejabat yang terpapar Hare Krishna itu berani menolak mencabut Hare Krishna. Kita tidak akan turun. Kita ini cinta damai. Tapi kalau cinta damai kita diinjak-injak, seperti membangunkan macan yang sedang tidur. Orang Bali orang polos-polos. Percaya itu orang Bali cinta damai. Tapi jangan kepolosan orang Bali itu dipergunakan sebagai diadu domba sampai seperti saat ini. Kami akui Guru ICC adalah guru pemerintah. Kami ikuti aturan dari beliau bahwa kita tidak boleh berkumpul banyak. Jadi kami kirim perwakilan ke sini. Kami minta dengan tegas PHDI Bali, PHDI Pusat cabut pengayoman. Itu satu. Yang kedua, kami terima kasih kepada MDA Bali sudah mengeluarkan instruksi ke beresa-beresa adat yang ada di Bali. Mohon semua yang ada di sini fotokopi itu kasih desa adat yang belum menerima dan ikut mengawal. Jangan diam, ikut mengawal di desa adat masing-masing. Kalau ada Hare Krishna turunkan, sudah tidak boleh. Itu dari MDA Bali. Kami minta sebagai eksekutif Bapak Gubernur mengeluarkan perda tentang larangan Hare Krishna. Karena Hare Krishna sampai saat ini larangannya belum dicabut oleh Kejaksaan Agung. Kami minta DPRD ikut mendukung sebagai legislatif, mendukung Gubernur Bali sebagai eksekutif untuk mengeluarkan perda tersebut. Jangan sampai Bali ini hancur. Jangan sampai Bali ini kehilangan taksunya. Adat budaya tradisi Bali adalah sumber penghidupan masyarakat Bali. Karena apa? Kita 90% adalah hidup dari pariwisata. Pemandangan apapun ada di seluruh dunia itu sama. Tapi yang ada taksunya, adat tradisi dan budaya hanya ada di Bali. Itu yang membuat masyarakat internasional ke Bali. Mari kita berlomba untuk menggelorakan ajakan dari MDA Bali ke beresa-beresa adat masing-masing. Saya mohon kita dengan santun bergerak, kita dengan santun dulu sampai kesantunan kita terbatasi. Jangan sampai di Bali ini seperti tahun 98 itu aja. Kami minta kepada aparat, kepada semuanya kami minta dengan hormat. Saat ini kami berterima kasih sudah mengamankan acara kami. Kami tidak ingin Bali rusuh, kami tidak ingin Bali terulang tahun 98. Tapi kami ingin menjaga Bali secara adat damainya di sini. Bagaimanapun teman-teman perjuangan kami ini adalah perjuangan yang cinta damai. Dan satu lagi, semua yang terpapar Hare Krishna di PHDI dengan logo mundur. Karena apa? Mereka tidak sama dengan Hindu. Itu aja. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Jadi kalau sudah mencari pengikut, mencari donasi itu bukan gerakan spiritual. Itu misionaris. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa Resi Markandeya juga mengajarkan ajaran India ke Bali, itu salah. Resi Markandeya melakukan Dharma Yatra, jadi meningkatkan spiritualitas beliau di Bali. Jadi bukan mengajarkan Bali, bukan mengajarkan ajaran sampradaya ke Bali. Itu yang harus kita tekankan. Jadi banyak hal-hal yang dipelintir. Baik, selanjutnya saya minta dari Sastra Kencana, Jero Sudiarto, persilakan. Mungkin semeton kita dari Sastra Kencana, Jero Sudiarto, tapi persilakan. Om Swastiastu Nuhun Sareng Sami. Titiang mewakili Pasraman Sastra Kencana hadir driki ring bersama untuk menolak keberadaan Hare Krishna di PHDI kita. Dan kita sudah punya kekuatan, kita sudah punya cara untuk beragama. Jadi kita tidak perlu lagi mencari cara yang lain
selain apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita yang kita adakan dari sejak kita dalam kandungan sampai kita kembali ke jalan yang sunil, kita sudah diberikan cara. Mengapa kita harus mengambil cara yang lain lagi? Disinilah kita perlu membentengi diri kita dengan apa pengetahuan-pengetahuan yang diberikan, yang diwariskan oleh leluhur kita. Jadi kita intinya bukan untuk gerakan membubarkan Hari Krishna ataupun yang lain, tetapi kita menolak Hari Krishna berada di dalam pengayoman PHDI kita. Begitulah perjuangan kita. Semoga apa yang kita perjuangkan hari ini mendapat waranugraha dari para Ida Sang Hyang Widiwasa, para leluhur dari sila langit kita semua. Sehingga perjuangan ini menjadi perjuangan yang murni, memperjuangkan dharma bakti kita pada leluhur, pada agama yang telah diwariskan pada kita, bukan lagi mencari-cari apa yang baru, yang belum tentu sesuai dengan apa yang kita warisi di Bali, dan belum tentu sesuai dengan keadaan kita di Bali. Seperti halnya Resi Markandeya datang di Bali, belum tentu beliau bisa pertama kali langsung menaklukkan Bali, sehingga diperlukan yatnya. Yatnya inilah yang perlu kita kembangkan, perlu kita wariskan pada generasi kita yang berikutnya, sehingga kita tidak tertindas oleh hal-hal yang baru, yang teriming-iming sesuatu yang baik, tetapi sesungguhnya belumlah tentu baik, karena leluhur kita sudah membuktikan bahwa kita telah diwarisi sesuatu yang baik kepada generasi kita berikutnya. Demikian yang kita sampaikan dari Pasraman Sastra Kencana. Bila ada kurang salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Perjuangan ini semoga mendapat anugerah dari Ida Sang Hyang Widiwasa, dan kita bersama selalu dalam keadaan yang sehat, sejahtera, dan damai dalam kehidupan ini. Suksema, Om Santi 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 Om. Suksema Jero Sugiarto dari Pasraman Sastra Kencana. Jadi di Bali sebenarnya pasraman itu banyak. Jadi kita jangan keliru dengan asram-asram yang didirikan oleh kelompok Hare Krishna. Jadi itulah Bali. Baik, sebelumnya saya minta untuk yel-yel lagi. Bali! 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 Oke, acara selanjutnya adalah kita, jadi dari perwakilan Porkor, jadi Forum Koordinasi Ibu Bali akan menghadap pimpinan DPR, dan semua peserta atau semua anggota untuk long march atau berjalan kaki ke gedung DPR. Nah, mohon untuk masing-masing organisasi untuk diatur oleh korlapnya masing-masing. Kita mengikuti protokol COVID-19, jaga jarak, pakai masker. Jadi masker tolong dipakai. Nah, kami persilakan untuk